karenanya, siapa yang ingin menjadikan Quran sebagai imam di dalam kehidupan, jalan pertama yang harus ditempuhnya menanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran gharibun fima baina qaumin la yaqra'una. Quran akan jadi asing, Quran akan jadi aneh kalau terletak di tengah rumah orang Islam yang tidak suka membaca Al-Quranul Karim. Jadi langkah pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Saya tidak menyalahkan kalau remaja kita gandrung kepada Stevie Wonder. Baik kalau mereka senang kepada suara emasnya Michael Jackson atau suaranya Madonna. Tapi kalau sampai harus mengalahkan kecintaan mereka kepada membaca Al-Quran, ini ironi. Sebagai orang tua, kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bahkan pemerintah saja menggalakkan bebas 3B itu. Buta aksara diantaranya, supaya rakyat bisa membaca huruf Latin. Kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bagaimana kalau anak-anak kita buta huruf Quran? Jelas saja menghambat proses kesadaran dan kebangkitan dari dunia Islam itu sendiri. Satu contoh ringan. Dulu sebelum pembangunan merata, listrik belum lagi masuk desa, kampung gelap, rumah pakai lampu minyak. Kalau kita masuk kampung, terasa banyak orang Islam. Kenapa? Di rumah sebelah sana kita dengar anak muda sedang latihan baca rawi, sebelah sini ibu-ibu sedang selawatan, di rumah sana remaja sedang baca Quran. Pembangunan maju, listrik masuk desa, alhamdulillah. Tapi apa yang kemudian terjadi? Proses pergeseran nilai. Setelah listrik masuk desa, radio main kenceng-kencengan, televisi main gede-gedean, baca Quran sudah barang aneh, langka. Tengoklah sekarang kalau kita masuk kampung, ada yang remaja sedang baca Quran, rasanya kok aneh, nggak umum. Sesuatu yang baik malah menjadi nilai-nilai keanehan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca. Dalam satu hadis Nabi pesan, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, sinari rumah tanggamu dengan bacaan Quran. Sebab listrik ini cuma bisa menerangi gelap, tapi tidak akan sanggup menerangi hati manusia. Quran produk Allah, dibaca dalam segala keadaan, tepat dan pantas. Lihat saja, orang sedih baca Quran, terhibur. Orang gembira baca Quran, tidak lupa diri. Di rumah mewah ada yang baca Quran, bagus. Di gubuk reot di pinggir kali ada yang baca Quran, cocok. Orang kawin dibacakan Quran, bagus. Orang mati dibacakan Quran, tidak jelek. Dalam segala keadaan, in all season, bahasa kerennya, dia pantas dibaca. Saudara-saudara, bahkan orang sakit gigi pun kalau dengar baca Quran tidak marah. Coba lihat. Dia senang benar lagu Michael Jackson, tapi giliran sakit gigi, coba setelin lagu Michael Jackson. Kalau nggak mencah-mencah, kamu gila apa nggak tahu saya lagi sakit gigi? Tapi coba bacakan Quran, dia pasti tidak marah. Begitu besar daya pengaruhnya. Bahkan Abu Jahal sama Abu Lahab pernah rapat. Kata Abu Jahal sama Abu Lahab, Mas Lahab, gini loh mas. Kenapa? Ini saya pikir-pikir salah satu yang menyebabkan kenapa saudara kita banyak ikut ajaran Muhammad. Mereka kalau sudah dengar bacaan Quran terpesona. Jadi kita blokir saja. Caranya gimana? Kasih pengumuman kepada Quraisy, jangan sekali-kali mau dengerin Muhammad baca Quran. Kamu juga jangan. Dan kamu, saya pun begitu. Mari kita janji, tidak mau dengar bacaan Quran. Salaman, pulang ke rumah masing-masing. Dapat 1 hari, tahan. 2 hari, bertahan. 3 hari, seminggu ke atas. Abu Jahal mulai ada semacam rindu. Kangen, pengen dengar ayat Quran. Karena secara pribadi dia mengakui,
keindahan gaya bahasanya jauh lebih tinggi dari kemampuan penyair Quraisy. Isi ajarannya sangat dalam dan menyentuh segi-segi kehidupan manusia. Gak tahan Abu Jahal kayak dikilikin hatinya. Keluar rumah mindik-mindik, ngumpet-ngumpet, ngempet di rumah Nabi, pengen dengar Nabi baca Quran. Rupanya Abu Lahab sama. Pikir Abu Lahab gak bakalan keluar. Abu Lahab berpikir Jahal pasti di rumah. Dua-duanya bareng berangkat ke rumah Nabi. Cuma yang satu dari sebelah barat, yang satu dari sebelah timur. Ngempet, ketemu di sudut, sama-sama kaget. Jahal, loh kamu Lahab? Iya, kamu ngapain? Lah kamu ngapain? Akhirnya sama-sama malu, sama-sama tidak bisa menahan diri, akhirnya sama-sama ngakuin. Bagaimanapun kita harus akui bahwa Al-Quran ini mengandung daya pesona yang sangat luar biasa. Itu dari segi bacaan, belum lagi dari segi ajaran, belum lagi dari segi isi. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Sampai-sampai Nabi katakan, Innallazi laisa fi jawfihi syai'um minal Quran kal baitil kharib. Orang yang dari tenggorokannya belum pernah keluar ayat Quran barang sepotong pun, belum pernah ngaji barang seayat pun, itu orang kata Nabi kal baitil kharib, kayak rumah kosong. Rumah kan kalau kosong biar bagus, mewah, besar, perabotannya lengkap. Kalau kosong angker, setan kuntilanak memedi betah benar di situ. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam satu percontohan Nabi mengatakan begini, Masalul mu'minil lazi yaqra'ul Qur'an kamasalil utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Orang mukmin yang suka membaca Quran adalah ibarat buah utrujah. Baunya wangi, rasanya lezat. Kira-kira kalau di negeri kita buah apa utrujah itu? Semacam jeruk yang manis lah. Sudah baunya wangi, rasanya enak. Itu buah. Orang mukmin yang suka baca Quran kayak buah itu. Baunya wangi, rasanya enak. Artinya syiarnya hidup, isinya memang orang mukmin. Sebaliknya, wa masalul mu'minil lazi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrah la rihalaha wa ta'muha hulwun. Orang mukmin yang tidak suka baca Quran kayak korma. Rasanya emang manis, cuman kagak ada baunya. Artinya apa? Syiarnya kurang. Kalau orang belum tapi kenal kan kagak mau makan korma. Kenapa? Nggak ada baunya. Daya tariknya kurang, walaupun rasanya enak. Kalau daya tariknya nggak ada, kan nggak ada iklannya, tidak ada syiarnya. Itu orang mukmin yang tidak suka membaca Quran. Ibarat buah, nggak ada baunya, walaupun rasanya enak. Orang kurang tergerak, kurang syiar, kurang daya tarik. Sebaliknya, wa masalul munafiq allazi yaqra'ul Qur'an kamasalir raihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang suka baca Quran seperti buah raihanah. Apa itu? Baunya wangi, rasanya pahit. Orang munafik baca Quran kayak buah itu. Baunya sih enak, cuman rasanya pahit. Yang munafik baca Quran, syiarnya sih lumayan, daya tariknya hebat, isinya munafik. Nah, paling jelek orang munafik yang gak suka baca Quran. Wa masalul munafiqil lazi la yaqra'ul Quran kamasalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang tidak suka baca Quran seperti buah hanzalah, sudah enggak ada baunya, rasanya pahit lagi. Kalau buah pacek kali, udah baunya kagak ada, kalau dimakan bikin orang celeng. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran merupakan ibadah yang besar. Bahkan kata Nabi, afdalu ibadati abdi qiraatul Quran.
nilai ibadah yang paling baik dari hambaku adalah ibadah membaca Al-Quran. Dalam sholat pahalanya lebih besar di luar sholat daripada di luar sholat. Dengan wudhu pahalanya lebih besar daripada tanpa wudhu. Mengerti pahalanya lebih besar daripada tidak mengerti. Tapi tidak mengerti pun jangankan membaca, mendengar saja orang baca Quran dengan baik sudah didoakan untuk mendapat rahmat. Berpahala mendengar bacaan Al-Quran walaupun tidak mengerti. Apalagi membaca sendiri, apalagi mengerti apa yang kita baca, tentu pahala itu akan jauh lebih besar. Ini yang pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, dalam hadis tadi, fastazharohu, man qara'al Qur'ana fastazharohu, siapa yang membaca Al-Quran kemudian memperhatikannya. Jadi kalau kita mau berimam kepada Al-Quran, setelah menanamkan kegemaran membaca, yang kedua perhatikan, pahami isinya. Jangan seperti monyet pakai mahkota, ketawa girang, cengengesan, tapi dia tidak tahu arti kebesaran mahkota yang disandangnya itu. Bangga dengan Al-Quran, tapi apa kandungannya kita tidak mengerti. Untuk memahami Al-Quran ini, caranya bagaimana? Tentu mudah saja. Seperti contoh, kalau kita ingin mengerti caranya bikin tahu, jangan bertanya kepada montir mobil. Montir mobil ahli betul urusan mesin, tapi kalau urusan tahu, tanya dong tukang tahu. Untuk mengerti rahasia dan seluk-beluk Al-Quran, kita harus bertanya kepada orang yang memahami seluk-beluk Al-Quran, para ulama, para kiai, para ustadz, yang kita tahu kualitas keilmuannya, kita yakini loyalitas dan integritasnya kepada Islam ini. Kenapa? Ayat-ayat Quran itu elastis. Dia dibawa kemana saja mau. Ditafsirkan menurut kemauan orang bisa. Paling celaka kalau yang belajar tidak punya dasar, yang mengajar punya maksud lain, sesat dan menyesatkan. Yang ngajar punya nafsu ambisi, yang belajar tikus budeg, yang memang tidak punya dasar apa-apa, sekali belajar langsung tafsir. Cara wudhu yang baik saja belum ngerti, cara ruku dan sujud yang baik saja belum bisa, yang membatalkan sholat apa ndak bisa, ndak ngerti, sekali langsung. Udah, supaya kita langsung saja belajar langsung Al-Quranul Karim. Tidak jelek, cuma akan lebih baik kalau sebelumnya ada unsur penunjang dari nilai-nilai keilmuan dalam Islam ini. Disinilah perlunya menghidupkan majelis-majelis taklim. Sebab kalau Al-Quran hanya dipahami dan dikutak-kutik menurut maunya rasio saja, kekuatan rasio terbatas. Saya akan khawatir nantinya akan timbul pendapat-pendapat di mana Al-Quran disesuaikan dengan otak. Bukan otak ngikuti Quran, tapi Quran disuruh ngikuti otak. Contoh yang dekat saja, kalau saudara ngukur kayu pakai meteran, itu kira-kira meteran ikut kayu apa kayu ikut meteran? Ayo, kira-kira kayu ikut meteran apa meteran ikut kayu? Meteran ikut kayu. Bagus. Kalau meteran ikut kayu, artinya nggak ada meteran benar di dunia ini. Kayunya kependekan, meterannya dipotong. Kan begitu toh, meteran ikut kayu namanya. Bukan meteran ikut kayu, tapi kayu yang harus ikut meteran. Otak harus ikut wahyu. Jangan wahyu disuruh ikut otak. Manusia ikut Quran, jangan Quran disuruh ikut manusia. Dan kaum orientalis, ya, orang barat di luar Islam yang mendalami, mempelajari Islam dengan tujuan mencari kelemahan Islam untuk menghantam umat Islam, itu sengaja mencari ayat-ayat yang mereka kumpulkan
untuk menghantam umat Islam, supaya mereka meragukan Qur'annya untuk kemudian pada suatu saat meninggalkan Qur'an sama sekali. Timbullah pendapat ada ayat Qur'an yang sudah tidak sesuai lagi katanya dengan situasi dan kondisi. Seolah-olah otak manusia sudah jauh lebih pintar daripada Al-Qur'anul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang kita berlindung dari Allah. Sebab secara demikian, dengan kata lain, kita secara tidak sadar sudah mengurangi kemahamutlakan dan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memahami Al-Quran, maka kita harus bertanya kepada ahlinya, mengaji, menghidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Quran menjadi awam di tengah masyarakat Islam sendiri. Ini jalan yang kedua, memahami isinya. Sehingga dengan demikian, manakala Al-Quran dibacakan orang, pemikiran kita tidak lagi terpusat kepada kemerduan suara orang yang membaca, tapi tertuju kepada isi yang dikandungnya. Sehingga dalam kondisi semacam itu, boleh jadi tiap kali dibacakan Al-Quran, nilai iman makin tambah. Kita dengar orang baca, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terbayang oleh kita bagaimana Raja Abrahat dengan pasukannya mau menghancurkan Ka'bah. Bagi Allah cukup menurunkan burung ababil, hancur lebur Abrahat, raja besar dengan seluruh pasukan gajahnya, berantakan dibuatnya cuma dengan burung ababil. Allah maha besar, Allah maha kuasa. Tambah iman. Kalau tidak, ya seperti yang banyak terjadi. Quran menceritakan azab, kita malah kesenangan. Walakum azabun alim, kamu akan mendapat azab yang pedih. Kita teriak di pojokan, toyib, toyib, Allah, alhamdulillah. Digambarkan azab malah baik-baik. Bahwa kita suka, kita gemar kepada bacaan Quran dengan suara yang merdu, alhamdulillah. Akan lebih baik lagi kalau kita mengerti apa yang dibacanya. Sebab perintah membaca tersirat makna perintah untuk memahami. Perintah memahami tersirat makna untuk mengamalkan. Dengan kata lain, kita hanya bisa mengamalkan Quran dengan baik kalau kita mengerti isinya. Kita hanya bisa mengerti isinya kalau kita rajin membacanya. Baik membaca yang tersirat, baik membaca yang tersurat dengan petunjuk para alim ulama, para kiai, dan orang-orang yang ahli di bidang itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah jalan kedua. Upayakan memahami isinya. Hidupkan kajian-kajian agama, hidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Quran asing di hati kita sendiri. Jangan sampai kita awam terhadap makna kandungan dan ajaran Al-Quran, sementara kita yakini bahwa dialah yang akan bisa membimbing kita menuju kebahagiaan sejak dari dunia sampai ke akhirat nanti. Jalan ketiga untuk berimam kepada Al-Quran, setelah menanamkan kegemaran membaca lalu berupaya memahami isinya, yang ketiga adalah mengamalkannya dalam kehidupan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Quran tidak akan membawa berkah kalau ajaran yang terkandung di dalamnya kita baca, tapi kemudian kita injak-injak dalam praktek kehidupan. Quran mengatakan riba haram, tapi praktek kita dalam hidup malah senang betul kepada riba. Quran mengajarkan jagalah kesatuan persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Praktek yang kita lakukan malah centang perenang, malah saling bertolak belakang, malah kadang menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, ramai kita dengan kita. Lalu kelemahan pun menjadi kenyataan di mana-mana. Quran sekali lagi tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak-injak. Tentang pengamalan Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengklasifikasi manusia dalam firman-Nya, "Tsumma awrasnal kitaba allazina istafaina min ibadina
kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Ya Allah, coba saja kita lihat ayat ini. Quran kitab pilihan diberikan kepada umat pilihan, yaitu kita-kita ini. Lalu bagaimana umat pilihan ini setelah menerima Al-Quran? Terbagi dalam 3 kelompok besar. Pertama, kata Allah, faminhum zalimun linafsihi. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran kemudian zalim kepada dirinya sendiri. Artinya hanya mulutnya saja yang menerima Al-Quran, tapi perbuatannya menginjak-injak Al-Quran. Orang semacam ini tidak zalim kepada Allah, tidak zalim kepada Rasulullah, tetapi orang semacam ini zalim kepada dirinya sendiri. Dia terima Quran dengan mulutnya, tapi dia injak-injak Quran dengan perbuatannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kelompok yang kedua, faminhum muqtasid. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu muqtasid. Muqtasid ini 50-50, ngambil jalan tengah. Ajaran Quran dipakai, ajaran setan dikerjain. Artinya juga perintah Quran oke, larangan Quran ho-oh. Saudara-saudara, malaikat bingung bagaimana montennya nih anak ini. Perintah Quran dikerjain, larangan Quran juga dikerjain. Ini muqtasid. Nah, yang ideal adalah golongan yang ketiga, kata Allah, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada lagi yang setelah menerima Al-Quran lalu berlomba-lomba melaksanakannya, berlomba-lomba mengamalkan kebaikan, dan itu hanya bisa terjadi biiznillah, dengan izin dari Allah. Hidayah, saudara-saudara. Berapa banyak orang yang mengerti Quran tapi hidupnya jauh dari cahaya Quran. Berapa banyak orang yang ahli Quran tapi cahaya Quran tidak menerangi kehidupannya. Berapa banyak orang yang ahli hukum tapi bikin bingung masyarakat dengan fatwanya. Saudara-saudara kaum muslimin, kenapa bisa terjadi? Itu tidak ada hidayah, tidak biiznillah, tidak ada izin dari Allah. Maka bisa membaca Quran, alhamdulillah. Bisa memahaminya, kita bersyukur kehadirat Allah. Lebih penting dari itu, kita mohon hidayah agar bisa mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mana yang lebih banyak di zaman kita sekarang ini? Kita bisa analisa. Ada yang menerima Quran hanya dengan mulutnya saja. Kalau ditanya, Tuhanmu siapa? Allah. Kiblatmu mana? Ka'bah. Saudaramu siapa? Umat Islam. Kitab sucimu apa? Quran. Kamu bisa baca? Enggak. Ya, kalau cuma tidak bisa baca, barangkali kadang-kadang Quran saja pun tidak punya. Ini yang ironi, ini yang menyedihkan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanpa melaksanakan konsepsi Al-Quran di dalam kehidupan, maka kesenangan kita membacanya, pengertian kita tentang Al-Quran barangkali tidak akan bisa berbuat terlalu banyak di dalam kehidupan. Maka sekarang ini sudah ada terjemahan Quran dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa daerah, dalam bahasa Inggris, Belanda, bahkan Jerman. Yang masih harus terus dan selalu ditingkatkan, terjemahan Quran di dalam kehidupan. Dengan kata lain, kita umat Islam manunggal dengan Quran kita. Jangan cuma jadi kebanggaan Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Quran kitab suci, tidak ada yang bisa menandinginya. Qurannya, tapi umatnya, kadang-kadang kita ini jauh panggang daripada api. Kita bersyukur musabaqah tilawatil Quran dihidupkan dengan biaya bermiliar rupiah, sejak dari tingkat kelurahan, kecamatan, wali kota, provinsi, sampai kepada tingkat nasional.
untuk menanamkan kegemaran membaca Quran. Setelah itu hendaknya diadakan peningkatan dengan upaya memahaminya, sehingga pada suatu saat boleh kita adakan musabaqah pengamalan Quran. Hadiahnya sudah langsung dari Allah sendiri. Ini yang kita perlu berlomba mengamalkan ajaran Quran. Sabiqun bil khairat, berlomba mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quranul Karim. Oleh karena Al-Quran ini dalam bentuknya yang umum kadang-kadang hanya menjelaskan satu persoalan secara global, kita memerlukan tuntunan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya Quran hanya mengajarkan aqimis sholat, dirikan sholat. Caranya bagaimana? Tidak ada cara sholat dalam Quran. Dari mana kita tahu cara sholat? Dari sunnah. Itu sebabnya selain Al-Quran sebagai sumber utama, kita memerlukan sunnah. Bahwa sholat pakai takbiratul ihram di Quran tidak ada. Bahwa sholat pakai tahiyat dalam Quran tidak ada. Jadi kalau orang cuma Quran saja, tidak ada sunnah itu, ya bagaimana kita bisa sholat? Quran cuma mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah, laksanakan haji dan umrah karena Allah. Bagaimana manasik haji? Bagaimana cara sa'i? Bagaimana cara wukuf? Bagaimana cara melontar? Tidak ada dalam Quran. Yang memuat itu tidak lain sunnah. Untuk memahami Quran dan sunnah ini, kita memerlukan orang yang menguasai Quran dan sunnah. Oleh karena itu kita perlu petunjuk kepada para ulama. Itu sebabnya Quran sendiri mengatakan wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Apabila kamu berbeda pendapat tentang suatu persoalan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada Quran. Kembalikan kepada Rasul maksudnya kembalikan kepada sunnah. Siapa yang mengerti Quran dan sunnah? Para ulama yang kualitas ilmunya kita yakini, loyalitas dan kredibilitas serta integritas keislamannya bisa menjadi panutan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, kalau orang berkata langsung saja memahami Quran, sekarang kan sudah banyak terjemahannya, tidak usah lewat ulama-ulamaan. Saya tidak mencela, cuma agak mengkhawatirkan kalau dia memahami Quran cuma sekedar lewat terjemahannya saja, sangat mungkin jadi dia bisa salah paham. Kita memerlukan bantuan sunnah, kita memerlukan petunjuk para ulama yang menguasai di bidang itu. Kembalikan kepada Quran dan sunnah artinya bertanya kepada orang yang memahami Quran dan sunnah. Loh, dengan begitu kan akan terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat sesuatu yang halal sepanjang tidak menyebabkan kita berpecah belah. Halal berbeda pendapat, asal diletakkan pada proporsinya. Apalagi kalau perbedaan pendapat itu cuma masalah teknis, bukan masalah prinsip. Kenapa tidak pulang saja kepada tuntunan Quran? Lana a'maluna walakum a'malukum. Kami akan mengamalkan amalan yang kami yakini benarnya. Saudara persilahkan mengamalkan amalan yang saudara yakini benarnya. Sama-sama punya alasan, sama-sama punya dalil. Tidak usah saling menyalahkan, tidak usah saling mengklaim merasa yang paling benar, orang lain salah semua. Kemukakan argumen, jangan sentimen. Harus dengan semangat mencari kebenaran, bukan untuk mencapai kemenangan. Kalau sentimen lebih penting dari argumen, kalau kemenangan lebih diutamakan dari mencari kebenaran, yang berlaku kadang-kadang gengsi. Kalau sudah gengsi, yang bicara emosi. Kalau sudah emosi, istilah kita di kampung ngambek. Gedean ilmunya sama ambeknya. Kadang-kadang dah, saya kalau nggak jadi imam nggak mau sembahyang di situ. Kalau nggak jadi imam, orang lain dianggapnya kagak sah sembahyangnya. Pokoknya kalau nggak ngaji sama saya Islamnya kurang bener. Mengklaim.
Perbedaan pendapat wajar, halal, asal tidak menyebabkan kita berpecah belah. Dan sewajarnya kita lebih berusaha mencari titik pertemuan, memperbesar persamaan, dan bukan mengutak-ngutik perbedaan. Kadang-kadang inilah penyakit kita nih. Satu kunut, satu tidak sembahyang subuhnya, bisa RT. Satu usoli, satu tidak, bisa RW. Satu azan sekali Jumatan, satu dua kali bikin masjid lagi. Kenapa bukan persamaannya yang dicari? Kenapa justru perbedaannya yang diperbesar? Yang masalah macam ini sampai kiamat tidak pernah selesai. Kan lebih baik kalau kita ditanya orang, Pak, sholat subuh itu pakai kunut apa tidak sih? Kalau saya pakai. Kalau yang tidak pakai kunut bagaimana, Pak? Betul, kata yang tidak pakai. Jadi yang pakai kunut betul, betul karena saya pakai kunut. Yang tidak juga betul, betul kata yang tidak pakai. Kalau yang kunut betul, yang tidak kunut betul, lalu yang salah yang mana, Pak? Yang salah yang subuh nggak sembahyang. Lebih objektif, proyek garapannya ada, umat tidak berpecah belah. Yang konyol kadang-kadang khutbah Jumat pakai membongkar khilafiyah, menghantam tahlil, menghantam kunut. Selesai sembahyang Jumat, apa yang terjadi? Umat resah, masyarakat gelisah, polemik timbul, masalah tidak terselesaikan. Orang jadi khotib itu raja dalam mimbar Jumat, siapa yang mau bantah dia? Kalau memang mau buka itu persoalan khilafiyah, buka dalam forum khusus, adakan pengajian, jelaskan masalahnya secara luas, mendasar. Jangan mengklaim dan memvonis. Berikan kebebasan kepada umat untuk menilai. Masalahnya selesai, yang tidak puas bisa bertanya. Saudara-saudara, sudah lewat masanya kita meributkan soal itu. Sudah datang waktunya di mana kita lebih mementingkan dan membicarakan masalah-masalah yang lebih mendesak dihadapi oleh umat. Kemiskinan misalnya, kebodohan misalnya, keterbelakangan umpamanya, peluang untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak-anak kita yang berotak cerdas tapi tidak punya kemampuan ekonomi umpamanya. Itu akan lebih objektif ketimbang kita membicarakan masalah-masalah yang sampai kiamat tidak akan pernah selesai, yang hanya akan menyebabkan kita menjadi lemah, persatuan koyak, solidaritas sosial lalu menurun, saling curiga menjadi tumbuh karenanya, dan pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa berbuat banyak. Untung kalau tidak menjadi tertawaan bagi orang yang berdiri di luar pagar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi, Al-Quran tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak-injak. Oleh karenanya, untuk berimam kepada Quran ini, sekali lagi, pertama, tanamkan kegemaran membaca. Yang kedua, upayakan memahami isinya melalui bimbingan orang yang ahli di bidang itu. Yang ketiga, amalkan sesuai dengan kemampuan. Sebab itu ada prinsip, kalau isi suatu hadis nampaknya bertentangan dengan otak, kesohihan hadis itu boleh diperiksa. Tapi kalau ayat Quran nampaknya bertentangan dengan otak, otaknya yang harus diperiksa. Jangan Qurannya lalu disesuaikan dengan otak. Sebab kalau kita sudah berani berteori, ada ayat Quran yang tidak sesuai dengan keadaan. Ayat yang mana? Yang ini. Tahun depan tambah lagi, tahun depan tambah lagi. Makin lama makin habis Al-Quran itu. Yang perlu diperbarui cara kita memahami Quran. Bukan dengan mengemukakan teori ayat Quran kehilangan relevansi. Cara kita memahami barangkali yang kurang relevan dalam situasi, dalam konteksnya dengan situasi dan kondisi. Jangan lupa, Al-Quran ini kan untuk semua umur. Dia bisa dipahami secara filosofis, dia bisa dipahami dengan kacamata orang awam. Tingkat kemampuan berpikir orang tidak semuanya sama. Kalau semua orang kita mau ajak berfilsafat, merenung dalam-dalam, menerawang tinggi-tinggi,
Ialah buat mereka yang terjangkau oleh perguruan tinggi. Tapi buat saudara-saudara kita, pedagang-pedagang kecil, petani di desa-desa terpencil, remaja-remaja yang jauh dari sentuhan teknologi canggih, sanggupkah mereka berpikir filosofis? Sementara mereka merupakan bagian terbesar dari kondisi umat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, oleh karenanya ditentang membaca, memahami dan mengamalkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan sugesti. Beliau bersabda, "In aradtum aisas su'ada," apabila kamu menginginkan kehidupan yang bahagia, hidup seperti hidupnya orang-orang yang bahagia, dan tentu ini keinginan kita semua. Wa mautas syuhada, dan menginginkan mati sebagai matinya para syuhada, para pahlawan pembela agama, orang yang mati syahid. Wah, ini sudah tidak duanya ini. Hidup mulia, mati syahid, dapat dua-duanya. Wan najata yaumal hasyri, dan ingin mendapat keselamatan pada hari hasyar, hari pengumpulan manusia di padang mahsyar. Wazilla yaumal harri, dan mendapat perlindungan dari Allah pada hari yang sangat panas. Wal huda minad dhalalah, dan mendapat petunjuk dari kesesatan. Nah, ini keinginan semua orang. Kan yang kita cari apa sih? Hidup bahagia. Biar ndak kaya, asal bahagia sudah enak. Lalu apalagi? Matinya sebagai syahid. Kemudian di hari pengumpulan nanti mendapat keselamatan. Lalu pada saat orang lain kepanasan, kita mendapat perlindungan. Kemudian orang lain kebingungan, kita mendapat petunjuk. Kalau ini yang diinginkan, kata Nabi, resepnya fa'adimu qiraatal Quran, maka lazimkan, biasakan olehmu membaca Quran. Tidak ada terlambat. Idealnya memang dari kecil, sebab lidah kalau sudah kaku berat. Disuruh baca innallaha laghaniyun hamid, lidahnya berat. Innallaha lampuniyun hamid, lampuniyun. Laghaniyun jadi lampuniyun. Lidah itu kalau sudah berat ya memang berat. Disuruh baca ya bani Israel, lidahnya berat. Ya bini Siroil, jadi ya bini Siroil. Saudara-saudara, idealnya memang dibiasakan dari kecil supaya lidah itu ringan. Kalau tidak ada istilah terlambat. Saya malu pak, belajar alif-alifan udah gede. Ya jangan alif-alifan, alif beneran. Alif-alifan kapan bisanya? Alif beneran yang dipelajari. Tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah malu untuk belajar Al-Quran ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini sugesti untuk menanamkan kegemaran membaca. Lalu sugesti untuk memahaminya, tentu banyak ayat, banyak hadis. Mengapa tidak diantara kamu sekelompok orang yang berangkat untuk memperdalam, memahami agama? Falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Di tengah kelompok orang yang berangkat belajar teknologi canggih, di tengah grup orang yang mendalami ekonomi, di tengah kelompok orang yang membidangi hukum, di tengah kelompok orang yang sibuk meneliti ilmu-ilmu kedokteran, mengapa tidak ada kelompok orang yang secara takhasus liyatafaqahu fid din, mendalami agama ini, mendalami Quran ini? Harus ada. Ya. Lalu sugesti untuk mengamalkan Al-Quran kelihatan dari peringatan Allah yang kita bisa temukan pada surah Toha ayat 124 sampai dengan 127. Wa man a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran ini, dia terima Al-Quran, dia imani Quran, tapi dia berpaling dari ajarannya, dia injak-injak apa yang seharusnya dia amalkan, dia perturutkan hawa nafsunya, maka kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka,
Dia akan diberikan satu penghidupan yang sempit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diberikan hidup yang sempit. Kalau hidup sudah terasa sempit, bagaimanapun luasnya rumah, sempit. Kalau hidup sudah terasa sempit, bagaimanapun banyaknya harta, sumpek. Kalau sudah hidup ini terasa sempit, bagaimanapun luasnya pergaulan, tidak ada tempat kita bertanya, melarikan persoalan, membagi rasa. Siapa yang berpaling dari Quran, dia akan diberikan penghidupan yang sempit. Bukan dagangnya tidak untung, bukan kerjanya tidak digaji, tapi kesempitan hati lebih bahaya loh dari kesempitan ekonomi. Itu di dunia. Di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat nanti dia akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Ya Allah, ya Rasul. Padahal ke akhirat kita baru tumben. Sekali ke akhirat buta. Masya Allah. Di tempat kita lahir saja, kalau tadinya kita melihat tahu-tahu menjadi buta, kita bingung. Padahal jalan sudah pernah kita lihat, arah sudah pernah kita tahu. Bagaimana di padang mahsyar nanti? Kemana jalan yang akan ditempuh? Kepada siapa kita hendak bertanya? Mana teman, mana istri, mana anak? Buta pula kita. Satu kesengsaraan yang merupakan puncak kesengsaraan. Dikala itu orang yang semacam tadi protes, Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kenapa hari ini saya dikumpulkan dalam keadaan buta? Padahal ketika di dunia dulu saya melihat, saya menyaksikan gunung yang menjulang tinggi ke angkasa. Saya melihat lautan yang luas terhampar biru membentang. Saya saksikan tanah, sawah luas menguning. Saya saksikan keindahan alam. Di dunia saya melihat Allah. Kenapa sekarang saya dikumpulkan dalam keadaan begini? Protes dia, tidak terima dia. Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kata Allah, begitulah memang. Dahulunya waktu di dunia telah datang ayat-ayat kami kepadamu, telah turun Al-Quran, telah datang agama, fanasitaha, tapi kamu lupakan dia, kamu lupakan Quran, kamu lupakan Islam. Datang ayat, turun Quran, turun agama, kamu belaga pilon, kamu belaga enggak tahu. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini pun begitulah kamu dilupakan. Sebagaimana dulu waktu di dunia kamu telah melupakan ayat-ayatku, melupakan kitabku, melupakan ajaran-ajaranku. Hari ini kamu pun dilupakan. Seolah-olah Tuhan cuma enggak bilang. Mereka protes, Tuhan, kenapa saya buta padahal di dunia saya ngelihat? Kata Tuhan, kalau bahasa kita, lu rasain. Lu sih, kenapa dulu di dunia? Pura-pura enggak lihat. Kenapa waktu di dunia? Pura-pura enggak tahu. Kenapa waktu di dunia? Kamu lupakan Quran. Maka hari ini pun engkau kami lupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal azabul akhirati asyaddu wa abqa. Demikianlah kami membalas orang yang berlebih-lebihan, orang yang melampaui batas dan tidak mau beriman kepada ayat-ayat Tuhannya, dan sungguh siksa akhirat itu lebih dahsyat dan lebih kekal. Siksa dunia mungkin kelaparan, kekurangan ekonomi, kekurangan pakaian, tapi berapa hari? Paling lama seumur manusia. 70 tahun umur kita, ya paling lama sebegitulah. Tapi siksa akhirat, kesengsaraan akhirat, kesengsaraan neraka, asyaddu wa abqa, lebih dahsyat dan lebih kekal. Di zaman sekarang orang bukan cuma berbuat potong kompas, berpikir pun potong kompas, berpikir pun ngambil jalan pintas. Dia lebih memilih kesenangan yang sedikit
dengan mengorbankan kesenangan yang abadi. Dia mengejar surga yang sebentar dengan menghancurkan surga yang kekal. Dicarinya surga dunia, hidup cukup, rumah bagus, makan bagus, pakaian bagus, istri bagus, dengan menghalalkan segala macam cara, berpaling daripada kehidupan agama, lalu menginjak-injak Al-Quranul Karim. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai dimasukkan dalam kelompok yang di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di sini kita terkesan dengan apa yang dikatakan Sayyid Muhammad Abduh, al-Islam mahjubun bil muslimin. Kebesaran Islam kadang-kadang tertutup oleh tingkah laku umat Islam sendiri. Keluhuran dan kesempurnaan Al-Quran tertutup oleh kebodohan umat Islam. Sedangkan untuk mengungkapkan rahasia Al-Quran ini diperlukan keahlian yang kompleks. Saudara yang di Fakultas Teknik belajar teknologi, ungkap buka rahasia Quran di bidang teknologi. Saudara yang di bidang kedokteran, ungkap buka rahasia Al-Quran di bidang kedokteran. Saudara yang ahli geologi, pelajari struktur kulit bumi dengan mengungkap rahasia Al-Quran. Sehingga pengkajian kita tentang teknologi, pengkajian kita tentang angkasa luar, pengkajian kita tentang anatomi manusia akan berakhir kepada subhanaka ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak satu pun yang engkau ciptakan ini sia-sia. Perut bumi mengandung minyak, timah, kekayaan yang berharga untuk manusia. Mempelajari angkasa luar bisa memahami musim dan menyelamatkan manusia. Mempelajari rimba belantara, teknologi canggih, akhirnya akan memperkuat nilai-nilai iman. Menerjemahkan ajaran Quran lewat disiplin ilmu yang kita kuasai masing-masing, untuk kemudian bekerja sama bahu-membahu dalam rangka mengimani Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengawal keluhuran Al-Quranul Karim yang atas dasar tuntunannya kita hidup, untuknya kita berjuang, dan dalam bimbingannya kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk berimam kepada Al-Quran, menjadikannya sebagai pedoman utama di dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalimat sibuk adalah kalimat yang paling sering digunakan orang dalam kehidupan ini. Lebih sering lagi kalimat sibuk dijadikan kambing hitam dalam berbagai persoalan, termasuk dalam kehidupan beragama. Kadang-kadang kita bertanya kepada seseorang,
Kenapa tadi malam tidak hadir di pengajian? Jawabannya sibuk. Kenapa Jumatan tidak kelihatan di masjid? Jawabannya sibuk. Kenapa dalam peringatan hari keagamaan tidak kelihatan aktif? Jawabannya sibuk. Kalau kita berbicara soal sibuk, siapa sesungguhnya orangnya dalam hidup ini yang tidak sibuk? Makin tinggi status sosial, akan makin tinggi pula tensi kesibukan yang kita hadapi. Masalahnya ialah kita yang bisa mengatur kesibukan atau malah kesibukan yang mengatur kita. Kalau kesibukan yang mengatur kita, insya Allah sampai tua sibuk terus. Tapi kalau kita bisa mengatur kesibukan, artinya dalam hidup ini ada semacam, bahasa kerennya, description of job. Ada semacam pengaturan waktu, ada semacam pembagian tugas di dalam kehidupan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengatur waktu dalam hidup menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah baginda Rasul membagi waktu dalam hidupnya itu menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk tugas, sepertiga lagi untuk keluarga. Jadi ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Bukankah dalam kehidupan ini kadang-kadang berlaku kepincangan dari tingkah seseorang? Ada orang yang seluruh waktunya cuma untuk Allah saja, tugas dilupakan, keluarga terlantar. Itu bukan orang yang terbaik. Ada orang yang waktunya habis cuma demi tugas saja. Dari pagi sampai pagi lagi, kalau tidak di belakang meja, ia rapat saja kerjanya. Allah dilupakan, sujud tidak sempat, keluarga terbengkalai. Itu juga bukan orang yang baik. Ada juga orang yang waktunya cuma untuk keluarga, kerjanya ngumpul saja. Seperti bahasa Inggris bilang, mangan ora mangan pokoknya ngumpul. Bermasyarakat tidak sempat, sujud tidak pernah, dengan kehidupan beragama jauh. Ini pun bukan orang yang terbaik. Orang yang baik ialah orang yang pandai mengatur waktu. Itu tadi cara baginda mengatur waktu dalam kehidupannya. Selanjutnya, bagaimana cara beliau mengisi waktu? Apa pengaruhnya dalam pribadi dan perjuangan beliau? Dan apa hubungannya dengan kita? Mari kita lihat lebih jauh. Sepertiga dari waktunya adalah untuk Allah. Artinya untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadahnya? Saudara-saudara, satu-satunya manusia yang dalam Al-Quran sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa yang pernah dikerjakan, cuma Rasulullah orangnya. Quran yang menjanjikan, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang nyata-nyata sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa ini, ibadahnya luar biasa. Luar biasa bagaimana? Sejarah menceritakan beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud. Aisyah menceritakan, satu malam selesai sholat isya saya akan tidur. Saya lihat suami saya sedang sholat, maka saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun dari tidur, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Menjelang sepertiga malam yang akhir saya bangun, saya lihat masih sholat juga. Saya hampiri beliau. Saya tanya setelah sholatnya usai, "Bang," kata Aisyah, "ada apa yang?"
kata baginda Rasul. Sebab beliau itu, jangan senyum kalau saya katakan yang di sini. Sebab beliau itu pandai sekali menyenangi hati istrinya. Panggilan kelihatannya sepele, tapi bisa menghidupkan keharmonisan dalam rumah tangga. Beliau apabila memanggil Siti Aisyah dengan kalimat Humaira, ya Humaira, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Cantik sekali panggilannya untuk istrinya. Kita kadang-kadang terlalu jujur tapi nyakitin. Mentang-mentang bini hitam, kalau manggil bini hitam, sini lo. Jujur tapi nyakiti itu. Hadirin yang saya muliakan, baginda menjawab, ada apa ya? Abang ini kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Iya, lalu gimana? Ya kalau ibadah jangan terlalu gitu-gitu benar, kenapa sih? Orang sudah dapat jaminan ampun itu kan mestinya tenang, aman. Ini malah seolah-olah beliau orang yang paling banyak mempunyai dosa. Tidak puas melaksanakan hanya sholat yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Tidak usah gitu-gitu bener lah bang, sudah dapat jaminan ampun ini. Terhadap usul istrinya ini, apa jawab beliau? Sederhana tapi melambangkan sikap jiwa yang luhur. Beliau menjawab, Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Yang apa saya tidak senang kalau saya ini oleh Allah mendapat gelar abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur, hamba yang tahu berterima kasih. Makin diampuni, makin banyak sujud saya. Makin diampuni, makin banyak ibadah saya kepada Allah. Inilah prinsipnya. Saudara-saudara, oleh karena ibadahnya demikian rupa, Allah lalu dekat. Oleh karena Allah dekat, perjuangan beliau itu, walaupun Quraisy melakukan segala macam cara dan usaha, mengeluarkan segala daya dan dana, kemampuan dan kekuasaan, tidak pernah berhasil mematahkan, walaupun berhasil menekan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita buka sejarah, beliau itu kan mulai berjuang sendiri, yang dihadapi masyarakat yang keras, kasar, brutal. 14 abad yang lalu, semenanjung Arabia terkenal sebagai masyarakat yang jahiliyah, di mana maksiat dan munkarat merajalela. Sembahan adalah berhala. Anak perempuan lahir dibunuh hidup-hidup. Itu zaman dulu, zaman sekarang pun tidak jauh bedanya. Malah kalau zaman dulu dikubur hidup-hidup, sekarang sebelum lahir sudah dibunuh. Yang namanya abortus itu. Kadang-kadang aneh, kita mengadakan operasi bersih, dilarang buang sampah sembarangan. Kalau sudah buang sampah saja tidak boleh sembarangan, tahu-tahu zaman sekarang ini bayi dibuang di tempat sampah. Bukan lagi kertas, bukan lagi kardus, bayi dibuang di comberan. Kan lebih sadis sebenarnya dari jahiliyah 14 abad yang lalu. Judi di zaman dulu 14 abad yang lalu merajalela, menyentuh segala lapisan masyarakat. Di zaman sekarang pun judi tidak kurang hebatnya, cuma tentu dengan bahasa yang lain. Apalagi di zaman sekarang orang pandai menghaluskan bahasa, mensamarkan istilah. Judi disebut sumbangan umpamanya, sehingga orang lalu tidak terasa bermain judi, terasanya ikut nyumbang. Itu sekedar istilah yang merangsang orang sebenarnya. Masyarakat yang semacam ini yang dihadapi oleh baginda Rasul. Diangkat jadi Rasul umur 40 tahun lalu mulai berjuang. Mula-mula secara sembunyi dakwahnya itu. Dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Hasilnya 3 tahun gerilya berdakwah, dapat pengikut tidak lebih 11 orang.
Sudah tidak digaji, tidak dapat beras, hidup pun miskin. 3 tahun dakwah, dapat pengikut 11 orang. Ustadz mana zaman sekarang yang masih mau ngajar? Kalau 3 tahun buka pengajian, yang ngaji cuma 11, bubar. Kiai mana yang masih mau buka pondok kalau 3 tahun buka pesantren, santrinya cuma 11? Pemimpin mana yang masih mau kampanye kalau 3 tahun kampanye dapat pemilih cuma 11? Bangkrut. Tapi tidak dengan Rasul. 3 tahun berlalu, turun perintah fasda bima tu'mar. Tidak usah berdakwah secara sembunyi, Muhammad, sampaikan saja Islam secara terbuka. Mulailah beliau berdakwah secara terbuka, terang-terangan. Mula-mula Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Kumpulah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan gembong-gembong Quraisy. Di sana buat pertama kali secara terbuka baginda Rasul pidato. Tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Percaya. Kenapa? Karena Anda Muhammad sejak kecil belum pernah bohong. Baik. Jikalau memang tuan-tuan percaya kepada saya, maka mulai hari ini saya serukan kepada tuan-tuan, ankizu anfusakum minan nar. Jaga, pelihara, lindungi dan selamatkan diri tuan dari neraka. Tinggalkan segala macam berhala, jauhi Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini dakwah pertama yang beliau sampaikan. Selesai beliau pidato, Abu Lahab interupsi, angkat tangan. Muhammad, ada apa paman? Alihaza jama'tana? Cuma untuk dengar ocehan kayak begini kami dikumpulkan di sini. Tabban laka ya Muhammad. Kalau bahasa kasarnya, mau mampus kamu Muhammad. Nabi tidak jawab, Allah yang jawab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bukan Muhammad yang celaka, Abu Lahab lah yang kelak akan menemui kecelakaan. Dakwah terus berlangsung. Ketika dakwah secara terbuka sudah dimulai, hambatan dan tantangan mulai datang. Sejak dari teror mental sampai kepada teror fisik. Dan puncaknya terjadi pada saat beliau berumur 53 tahun, di mana Quraisy mengadakan rapat di satu rumah yang disebut Darul Arqam. Kumpulah di situ dedengkot Quraisy. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal, Abu Lahab? Mereka rapat pleno lengkap. Setelah rapat dibuka, kata Abu Lahab kepada Abu Jahal, Jahal, bagaimana ini Muhammad? Iya, bagaimana? Apalagi yang belum kita lakukan, kata Abu Jahal. Kita fitnah sudah, kita caci maki tiap hari, kita lontari kotoran onta, sahabat-sahabatnya kita bantai, tapi mereka tetap tegar. Iya, kata Abu Jahal. Dan sekarang ini sahabatnya sebagian berangsur-angsur sudah hijrah ke Madinah. Ini pertanda Islam akan berkembang di kota Madinah. Kalau nanti dia berhasil di Madinah lalu menyerbu ke Mekah, alamat habis kita gulung tikar. Makanya, kata Abu Jahal, makanya apa? Makanya dari dulu juga saya bilang, kempesin aja itu. Jadi kalau bahasa okemnya kan begitu tuh. Bunuh saja Muhammad, bunuh. Iya, soal bunuh sih gampang, kata Abu Lahab. Tapi Muhammad kan tidak keluar dari batu. Dia punya keluarga, sanak famili dan handai tolan. Kalau keluarganya menuntut balas, bagaimana ini? Gampang. Kita kan banyak punya suku. Tiap-tiap suku kan punya juara, tukang-tukang pukul. Sewa saja, tiap suku ambil tukang pukulnya, kita kepung rumah Muhammad, bunuh sama-sama. Kalau keluarganya akan menuntut balas, dia akan berhadapan dengan seluruh suku yang ada di semenanjung Arabia ini. Bagaimana, setuju? Setuju.
Nah, sudah. Kapan kita bunuh Muhammad? Kapan lagi? Tidak usah buang waktu. Besok malam. Ya, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas, semua yang ikut rapat di sini, ingat baik-baik, ini rahasia negara. Besok malam kita akan membunuh Muhammad. Siapa yang berani membocorkan rahasia negara ini, supersip, dianggap menghambat program Quraisy. Itu nanti dijatuhi hukuman berat ya. Jaga rahasia baik-baik bahwa besok malam kita akan membunuh Muhammad. Sanggup? Sanggup. Rapat selesai. Hadirin boleh bubar ke rumah masing-masing. Ulang. Namanya manusia, bocor juga rahasia ini. Begitu pulang, cerita sama istrinya, Bu, Bu, apa Pak? Saya tadi ikut rapat. Rapat apa tuh Pak? Besok malam akan ada pembunuhan. Pembunuhan. Siapa tuh yang mau dibunuh? Muhammad. Tapi jangan bilang-bilang ya, ini rahasia negara. Ini rahasia negara Bu, jangan bilang-bilang. Iya Pak, iya. Nah, besok pagi istrinya ngobrol sama tetangganya. Bayu, tahu nggak? Apa tuh? Nanti malam akan ada pembunuhan. Siapa yang mau dibunuh? Muhammad. Loh, sampean tahunya dari mana? Suami saya ikut rapat, tapi jangan bilang-bilang ya Bu ya. Ini rahasia negara. Jangan bilang-bilang. Nanti yang satu sampaikan lagi, jangan bilang-bilang. Terus jangan bilang-bilang. Akhirnya berita tersebar. Sehingga pagi hari itu sebagian besar penduduk Mekah sudah tahu kalau nanti malam akan ada pembunuhan. Maka lepas zuhur, Mekah itu mulai tegang. Yang simpati, aduh kasihan Muhammad nanti malam akan dibunuh. Yang tidak senang, mampus biar dia rasain ntar malam. Saudara-saudara, begitu maghrib berbunyi sudah, udara mulai gelap, penduduk Mekah sudah kunci pintu seperti ada jam malam. Sepi, sesepi-sepinya. Tutup pintu, kunci, bukan tidur, ngintip dari dalam. Lepas jam 8 malam, makin tegang. Masing-masing penduduk ngintip dari pintunya. Sudah berangkat belum orang yang mau bunuh Muhammad? Sudah berangkat belum? Kira-kira jam 9 ini tukang-tukang pukul lewat mau ngepung rumah Muhammad untuk membunuh beliau. Begitu masuk Mekah penduduk sudah kunci pintu, tapi mereka tahu kalau semua ngintip. Wah, makin hebat ini yang pemuka Quraisy ini, tukang-tukang pukul ini. Jalannya dibuat gagah-gagah, barisnya dibuat hebat-hebat. Itu injekan tanahnya dalam baris dibuat kenceng-kenceng, brok, 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 kayak serdadu baris. Lewat dekat rumah penduduk pakai batuk lagi. Yang dari dalam ngintip makin ciut. Wah, ini dia yang mau bunuh Muhammad ini. Sampai di rumah Nabi, dikepung rumah Nabi, dipagar betis. Malam itu di dalam rumah cuma Nabi, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Nabi tahu rumahnya dikepung. Lewat tengah malam beliau berkata, Abu Bakar, saya ya Rasul, mari kita berangkat hijrah. Baik ya Rasul. Ali, saya ya Rasul, kamu gantikan saya ya. Gantikan apa ya Rasul? Gantikan tidur di tempat tidur saya. Baik ya Rasul. Masya Allah. Sekali menggantikan mati. Tidur di tempat tidur Rasul pada malam rumahnya dikepung, resikonya kan mati. Menggantikan mati. Lah kalau menggantikan lurah lumayan. Menggantikan mati. Dan Ali tahu persis resikonya. Dan beliau waktu itu masih muda dan beliau tidak nawar. Baik ya Rasul, saya akan tidur di sini, berangkatlah Tuhan. Berangkat Rasul. Ketika keluar dari pintu belakang rumah dikepung rapat, terjadilah keajaiban yang Allah ceritakan. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Di muka, di belakang, di kiri kanan dibuatkan dinding oleh Allah, dibutakan mereka. Mereka tidak lihat kalau Muhammad keluar dari rumahnya.
siaga penuh, apel, mata melotot, Nabi lewat nggak kelihatan. Sampai Nabi kemudian menuju Gua Thur, 3 malam 2 hari di sana. Dari sana perjalanan dilanjutkan ke Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar. Mengarungi gurun pasir yang gersang dan tandus, yang terbentang antara Mekah dan Madinah. Meninggalkan kampung halaman tempat di mana dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga yang berbeda akidah terpaksa berpisah. Kok kuat? Kok bisa? Kok sanggup? Di mana rahasia kekuatannya? Beliau punya sandaran vertikal, ibadahnya kepada Allah. Dengan bahasa kita sekarang, beliau punya backing. Backingnya tidak kepalang tanggung, yang serba maha. Maka saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin, di zaman sekarang kan orang lagi main backingan, ya. Nah, siapa yang punya backing punya jalu. Saya cuma mengajak, kalau mau cari backing jangan kepalang tanggung, carilah backing yang serba maha. Maha gagah, maha tahu, maha adil, maha bijaksana, maha segala-galanya. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara punya backing kolonel, tanggung. Nanti dia pensiun habis. Yang kolonel saja tanggung, apalagi yang kopral. Kalau mau cari backing, carilah backing yang serba maha, Allah Azza wa Jalla. Caranya tentu dekat kepadanya. Untuk dekat kepadanya melalui jalur yang sudah diatur olehnya, melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat, ibadah. Makin tinggi nilai ibadah, makin dekat kita dengannya. Makin dekat dengannya, makin banyak fasilitas yang akan diberikan untuk kita. Saudara pegawai negeri ingin cepat naik golongan, itu caranya 2. Pertama, jam kantor disiplin. Jam 7 masuk, jam 3 pulang. Kalau belum jam pulang, jangan pulang. Yang kedua, tambahan di luar jam kantor, sering-sering datang ke rumah kepala bagian. Apa malam minggu, apa hari minggu, apa bawa jeruk, apa pisang Ambon, kan begitu toh. Ini nanti kan kepala bagian kan nilai, karyawan saya yang satu ini jam kantornya disiplin, tambahan dia sering datang hari minggu di luar jam kantor bawa jeruk lagi. Ini mestinya belum naik lah, gue naikin dulu ke atas. Naik, saudara-saudara. Yang saya maksud apa? Itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jam kerja resmi itu, jam kantor. Lah, ada kunjungan di luar jam kantor, yang namanya tahajud, yang namanya hajat, yang namanya duha. Nanti kan Allah lihat, ini hambaku yang satu ini jam kantornya betul, zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya tepat. Tambahan di luar jam kantor, dia sering menghadap kepadaku. Nah, hambaku ini aku angkat kau maqamam mahmuda, ke satu tempat yang terpuji. Kalau Allah yang ngangkat, satu negara orang mau rendahkan kita, kita akan tetap tinggi. Kalau Allah mau rendahkan, satu negara mau angkat kita, kalau memang dasar mesti nyungsap ke bawah. Inilah perlunya sandaran vertikal. Inilah perlunya kita mempunyai backing hanya kepada Allah. Pada waktunya orang akan sampai ke titik jenuh. Dalam kesunyian orang sering mempertanyakan eksistensi diri, mulai mempertanyakan hakikat keberadaannya, di tengah kesibukan bisnisnya, di tengah kesibukan kerja dari rapat ke rapat, dari kantor ke kantor, dari tender ke tender. Orang akan sampai kepada titik jenuh, dikala itu dia memerlukan ketenangan, dikala itu dia memerlukan kedamaian, dikala itu dia mencari eksistensi diri. Sebenarnya hidup ini mau apa sih? Cuma sekedar menjalani hal-hal yang rutin saja, pergi pagi pulang sore, peras keringat, banting tulang, atau ada tujuan yang lebih luhur daripada sekedar ini? Dikala itulah dia mulai mencari jalur untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan tidak bisa ingin dekat dengan Allah, saudara, pakai aturan sendiri.
Ingin dekat dengan gubernur harus ikut aturan yang ditetapkan oleh protokolnya gubernur. Ingin dekat dengan presiden, ya ikut jalur yang sudah disusun oleh protokolnya presiden. Ingin dekat dengan Allah, ya ikut jalur yang sudah diatur oleh Allah melalui Rasulnya. Apa itu? Ya diantaranya sholat, puasa, dan ketentuan-ketentuan ibadah yang lain. Tidak bisa dengan prinsip yang penting kan hati baik, berjiwa bersih, akhlak luhur, tidak usah sholat kalau hati baik sudah dekat dengan Allah. Oh, alangkah enaknya kalau begitu. Kalau dengan itu bisa dekat dengan Allah, rasanya Nabi Muhammad yang paling dulu berhenti sembahyang. Kenapa? Beliau orang yang hatinya paling baik. Beliau orang yang budinya paling luhur. Kalau budi luhur dan hati baik sudah menjamin untuk dekat dengan Allah, Nabi dulu berhenti sholat. Nyatanya tidak. Beliau orang yang berbudi luhur, berakhlak baik, entoh ibadahnya demikian rupa. Dan beliau adalah standar untuk kita jadikan contoh dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama di kehidupan kita ini. Saudara, itu tadi sepertiga waktu beliau untuk ibadah, untuk Allah. Sepertiga yang kedua dari waktu beliau adalah untuk tugas. Dalam hal ini, sebagai seorang Rasul, menyampaikan risalah Islam berhadapan dengan umat. Yang jadi soal ialah, apa modal utama beliau di dalam melaksanakan tugas? Dan ini nanti sebagai cerminan buat kita. Modal utamanya pertama adalah keteladanan, dan yang kedua adalah akhlak. Sekarang ini kita hampir nyaris mengalami berbagai macam krisis. Yang paling santer kita dengar adalah krisis wibawa. Ada pak guru dicegat muridnya di jalanan, dipukulin karena nggak naik kelas katanya. Nampaknya guru nggak lagi berwibawa. Di satu pihak mungkin karena si guru tidak bisa digugu dan ditiru. Di lain pihak juga murid tidak lagi mengenal arti rasa hormat kepada pak guru. Nah, kenapa krisis wibawa timbul? Karena tidak ada keteladanan. Adapun Rasul, wibawa beliau timbul di tengah umat karena keteladanan ini. Apapun yang beliau ajarkan kepada umat, beliau adalah pelaksana pertama. Dengan kata lain, satunya kata dan perbuatan. Ini yang sangat diperlukan di zaman kita sekarang. Bukan cuma sekedar simposium, muktamar, kongres, rapat besar dengan keputusan bertumpuk-tumpuk kertas di atas meja, tetapi tidak pernah terrealisir dalam kehidupan. Yang kita perlukan adalah satunya kata dan perbuatan. Bahwa kalau itu yang diucapkan, itu yang diterapkan. Kalau itu yang diteorikan, itu yang dikerjakan. Keteladanan. Yang kedua, rahasia sukses beliau dalam melaksanakan tugas berhadapan dengan umat, akhlak. Beliau tidak menyampaikan Islam ini dengan kekerasan, tidak juga dengan bujuk rayu harta, tidak pula dengan menakut-nakuti orang. Belum pernah kita baca dalam sejarah beliau teriak-teriak, awas yang tidak masuk Islam dipecat jadi orang Arab. Tidak. Atau dengan bujuk rayu, ayo siapa masuk Islam super mie 2 bungkus. Tidak. Sebab kebenaran tidak bisa dipupuk dengan materi. Kebenaran adalah soal keyakinan, dan keyakinan adalah soal batin. Orang yang beragama karena tertarik kepada supermi, orang yang beragama karena tertarik kepada pakaian, kepada obat-obatan, nilai imannya dipupuk dengan materi. Dan usaha seperti itu sama saja dengan menegakkan benang basah. Dia percaya kepada sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia yakin kepada sesuatu yang dia tidak tahu apa bentuk yang dia yakini itu. Alangkah malang dan kasihannya orang yang beragama seperti ini. Tidak demikian dengan Rasul. Islam ini adalah satu keyakinan. Keyakinan terhadap kebenaran hanya bisa ditegakkan dalam nurani manusia yang paling mendasar. Karena itu dia tidak bisa dipaksakan,
Dan itu pula sebabnya Quran punya prinsip la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mau Islam silahkan, tidak mau Islam silahkan. Allah tidak memaksa. Tapi ayat ini jangan disalah pakai. Tidak pernah sholat, ditanya orang, kamu kan Islam kok enggak sholat? La ikraha fid din dong. Salah pakai. Yang tidak ada paksaan dalam beragama itu untuk orang di luar Islam. Kepada tuan-tuan di luar Islam, la ikraha fid din, tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk ke dalam Islam, maka berlaku peraturan Islam. Contohnya begini saja, tidak ada paksaan masuk ke rumah saya. Tuh. Mau masuk silahkan, tidak mau masuk tidak ada urusan. Tapi sekali saudara masuk ke rumah saya, saudara harus ikut tata tertib yang ada di dalam rumah saya. Kira-kira beragama itu begitu. Tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi sekali saudara masuk Islam, maka berlaku peraturan Islam untuk kehidupan saudara. Jadi la ikraha fid din ini buat orang di luar garis. Allah tidak maksa-maksa orang mau masuk Islam mau tidak. Silahkan saja. Tapi ketika orang mendapat hidayah masuk ke dalam Islam, peraturan Islam berlaku dalam kehidupannya. Saudara hadirin, kaum muslimin rahimakumullah. Akhlak. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana sih akhlak beliau yang mulia itu. Allahu Akbar. Kalau orang berakhlak kepada teman, itu sih biasa. Tapi berakhlak kepada musuh, ini yang luar biasa. Ini yang agaknya Allah saja memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur dan terpuji. Kalau saya baik kepada orang yang memang baik kepada saya, logis toh, wajar, memang harusnya. Tapi berbuat baik kepada orang yang jahat terhadap saya, ini yang tidak setiap orang bisa. Nah, sebab itu saya tidak ingin menceritakan akhlak beliau kepada sahabat, namanya juga kepada sahabat. Saya akan kutip beberapa riwayat yang menceritakan bagaimana akhlak beliau kepada orang yang nyata-nyata memusuhinya. Berbagai riwayat menceritakan bagaimana beliau ketika di Taif dilontari orang dengan batu, yang melontari beliau malah mendapat doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada mereka yang melontari saya dengan batu, karena mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Padahal ketika itu malaikat Jibril menawarkan jasa. Muhammad, kalau kamu mau orang yang melontari kau dengan batu itu hancur, saat ini juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan mereka biar mati semua. Mau Muhammad? Jangan Jibril, mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Lebih baik doakan mereka supaya mendapat hidayah dari Allah. Dalam kondisi kepepet, dilontari dengan batu, malaikat Jibril datang menawarkan jasa. Beliau lebih memilih mendoakan orang yang berbuat jahat itu. Ya Allah, bukan main. Umumnya kita kan kalau lagi kepepet ada yang nolongin, girang bener. Andai kata kita yang jadi nabi disambitin orang, datang malaikat Jibril nawarin, bagaimana sikat, habisin aja dah. Ini akhlak kepada musuh. Ketika beliau selesai sholat zuhur, istirahat rebah-rebah, tidur-tiduran di bawah pohon kurma, datang orang kafir yang bernama Daksur yang sudah lama mengintip-ngintip, mencabut dan menghunus pedang. Muhammad, kalau ini saat saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolong engkau? Tidak ada. Yang akan menolong saya Daksur? Iya, Allah yang akan menolong saya. Mendengar Allah, Daksur gemetar, keringat dingin bercucuran, pedang jatuh ke bawah. Diambil oleh Rasul pedangnya, dibalikkan ke leher Daksur. Kalau sekarang saya yang tebas batang lehermu Daksur,
Siapa yang akan menolong kamu? Tidak ada ya Rasul, kecuali kalau kau mau memaafkan saya. Baik, ambillah kembali pedangmu, kau saya maafkan, dan jangan ulangi lagi perbuatan semacam ini. Lain saat beliau sedang tawaf, diikuti oleh seorang Quraisy kafir. Sambil tawaf, ini kafir Quraisy sudah bawa pisau. Dia pikir nanti di satu sudut yang agak gelap saya tikam Muhammad dari belakang, saya bunuh dia. Jadi kafir ini pura-pura ikut tawaf. Jahatnya orang kafir itu kan begitu, tawaf dia ikut pura-pura tawaf. Ada kesempatan sikat dari belakang. Putaran pertama belum ada kesempatan, putaran kedua makin tegang. Pokoknya begitu tempat agak gelap, cabut pisau, hantam saja sudah Muhammad, biar mati sekali di sini. Dan Nabi tahu, ini asisten pribadi malaikat Jibril ngasih tahu toh. Jadi malaikat Jibril memberitahu, awas Muhammad, itu di belakangmu orang cuma pura-pura tawaf, dia bawa pisau mau bunuh kamu, hati-hati Muhammad. Roger ganti gitu. Tahu persis beliau. Sampai di satu sudut yang gelap, si kafir ini mencabut pisau. Nabi nengok ke belakang, menoleh Nabi. Begitu menoleh, Quraisy ini kan ketangkep basah. Bahasa Arabnya yumsak mablul katanya. Ketangkep basah, grogi, salah tingkah, garuk nggak gatel. Kasihan ngelihatnya sudah. Ya namanya orang ketangkep basah itu. Mau alasan apa? Nggak beralasan ya, harus merasa harus membela diri. Gemetar nggak karu-karuan. Nabi senyum. Mau apa, Mas? Rasul, ini apa? Sudah, saya kan tahu kamu mau bunuh saya toh. Sudah, saya sudah tahu kok. Kamu jangan pura-pura. Kamu kan mau bunuh saya kan? Terus terang saja. Iya Rasul, iya. Sekarang gimana? Kok berani Rasul? Minta maaf saja. Ya kalau sudah kamu minta maaf begitu, sudah kamu pulang sana, jangan diulangi lagi ya. Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabisi nyawanya. Sepanjang itu belum terwujud, sepanjang itu belum terbentuk dalam artian real. Sangat mudah beliau memaafkan orang. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pemaaf, lapang dada, toleransi, menghargai pendapat para sahabatnya. Ini sederetan dari akhlak yang terpuji. Sehingga karena keluhuran akhlak inilah yang menyebabkan orang tertarik masuk ke dalam Islam. Beliau berprinsip apa? Basiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan persoalan orang, jangan dibikin sulit. Ini kan satu prinsip yang sangat baik dalam melaksanakan dakwah, dalam menyampaikan misi. Apapun tugas kita di masyarakat, sebagai pegawai pemerintahan, pejabat negara, pedagang, pengusaha, seniman, ustadz, mubaligh, kiai, ulama, dalam berbagai profesi, modal utama untuk sukses adalah akhlak. Sebab hati kita yang tahu cuma Allah. Orang lihat penampilan kita, orang lihat muka kita. Sebab itu Nabi katakan, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minhum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Kamu tidak akan bisa menarik simpati orang banyak dengan hartamu, tapi bisa kau tarik simpati orang banyak dengan akhlak yang baik dan muka yang senyum, muka yang enak dilihat. Orang kadang sering bilang, dia mah biar mukanya begitu hatinya baik. Iya, soal hati kita nggak tahu. Yang kita lihat pertama muka. Bagaimana kau mau ikut dia mukanya kayak batu kuburan? Kesan serem pertama itu kan sudah ada.
Walaupun kadang-kadang hati memang baik, tapi hati itu kan urusan Allah. Yang kita lihat pertama, muka. Ini barangkali nanti termasuk teori dalam psychology of salesman ya. Bahwa sesuatu yang baik, kalau dihidangkan dengan cara yang tidak baik, orang tidak akan tertarik. Lihat saja, orang sekarang ini kan entah makin lajunya dunia bisnis kita, masuk ke rumah-rumah kita cuma menawarkan air jahe, menawarkan sasa, menawarkan kecap bango, menawarkan barang-barang yang kelihatannya remeh. Ini kan termasuk psychology of salesman. Yang datang ya biasanya perempuan, wajahnya ya lumayan, paling kurang sedikit di atas 6 lah begitu. Nah, lalu tutur katanya sopan, masuk ke rumah ndak sungkan, ada rasa familiar, rasa kekeluargaan, lalu datang. Taktik untuk menawarkan barang yang jadi merek dagangannya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, sadis, memponis, orang akan lari dan jauh. Menyinggung, bukan menyentuh. Siapapun kalau tersinggung lari, tapi kalau tersentuh dia akan mendekat. Apaan lo Islam bayang begitu? Mikir nih anakku, sembayang diomelin, mendingan kagak sembayang sekalian ketahuan. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini yang diberikan contoh oleh baginda Nabi. Apapun tugas kita, pedagang utamakan akhlak, petani utamakan akhlak, seniman utamakan akhlak, mubaligh utamakan akhlak, pejabat negara utamakan akhlak, pelayan dan pengabdi masyarakat utamakan akhlak. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi untuk sukses di masyarakat, untuk sukses di tempat tugas, modal utama adalah akhlak. Dan ini yang dijadikan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga waktunya untuk tugas. Dalam menjalankan dan melaksanakan tugas sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam, berhadapan dengan umat, modal utamanya adalah akhlak. Demikian juga kita di masyarakat. Dan akhlak itu memang harus dibiasakan sejak kita kecil, sehingga dengan demikian nilai-nilai yang baik akan terus terbawa sampai di hari tua kita. Saudara-saudara, rasanya kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran akhlak daripada bangsa itu sendiri. Dan kehancuran akhlak itu bisa saja terjadi di tengah kemakmuran ekonomi, di tengah maju dan canggihnya teknologi. Kapan? Apabila pegangan orang kepada agama sudah lemah dan rapuh. Kita tengok di negara-negara di sebelah barat kita, kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan kuatnya pegangan orang kepada agama telah melahirkan budaya-budaya yang merendahkan martabat manusia. Lahirlah kebudayaan hippies, lahirlah kebudayaan nudis, hidup serba